Shalom saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Saya menyapa saudara pada hari ini dan ingin mengucapkan selamat Natal buat saudara-saudara semua dimanapun saudara berada. Saya ingin membagikan berkat buat saudara sebelum kita mengakhiri tahun ini dan menjadi perenungan kita untuk bersyukur kepada Tuhan dalam segala hal. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahwa bulan-bulan ini adalah bulan-bulan Natal, di mana semua umat Kristen merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus yang melambangkan sebagai hari penyelamatan dan penebusan dosa. Dan ayat yang paling mendukung dalam perayaan tahun ini, perayaan akhir tahun ini, di mana Natal berkumandang di mana-mana, sekalipun suasana masih begitu terbatas karena banyak Natal-Natal dirayakan dengan secara offline, dengan cara Zoom. Dan puji Tuhan, banyak gereja-gereja dan juga anak-anak Tuhan tetap bisa merayakan Natal sekalipun dari rumah ataupun dari dalam gedung gereja dengan terbatas. Semuanya dapat menikmati berkat Tuhan. Saudaraku, saya ingin menyampaikan bahwa Natal yang kita rayakan adalah didasari dengan satu ayat, yaitu Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, "Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal." Nah, saudaraku, itu adalah dasar firman Tuhan ketika Allah mengirimkan anaknya untuk menjadi jalan keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepadanya, karena Yesus datang untuk menebus dan mengampuni setiap dosa umat manusia. Nah, sebelum Yohanes 3 ayat 16 ini muncul di Perjanjian Baru, saya akan sampaikan dulu satu ayat yang sama kuatnya, dan Yohanes 3 ayat 16 adalah penggenapan dari ayat ini. Saya sampaikan saudara di Maleakhi 4 ayat 6, Maleakhi 4 ayat 6. Demikian firman Tuhan, "Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Saudaraku, ayat ini memang disampaikan oleh seorang nabi, dan yang berfirman sebenarnya adalah Allah. Jadi apa yang Allah sampaikan itu bukan berarti itu hanya untuk terjadi bagi manusia, tetapi Allah juga komitmen, Allah juga konsekuen dengan perkataannya yang disampaikan oleh hamba Tuhan, oleh nabi Tuhan, yang tertulis di kitab Maleakhi pasal 4 ayat 6. Sekali lagi saya baca, "Maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah." Nah saudara, saya punya satu ilustrasi, dan ini sebuah kesaksian saudaraku. Satu kali saya membeli sebuah kendaraan sepeda motor saudaraku, dan ketika saya melihat bahwa kendaraan saya itu kotor, lalu saya mencoba untuk mencucinya sendiri saudaraku. Tetapi ketika saya mencuci kendaraan saya ini, anak saya yang kecil, yang baru berumur kurang lebih sekitar 3 tahun, ingin membantu papanya untuk membersihkan kendaraan ini. Tetapi saudaraku, tanpa sepengetahuan saya, ketika saya mulai menyikat motor ini, bannya dengan sikat pakaian saudara, saya sikat bannya, kemudian saya lap. Anak saya tidak pernah berpikir apa-apa saja yang layak disikat dengan sikat yang keras dan mana yang harus dengan busa saudaraku. Dan akhirnya dia ambil sikat juga, dan dia cari ke kamar mandi, lalu dia datang ke depan rumah, lalu dia bilang, "Papa, saya mau bantu Papa untuk bersihkan mobil." Lalu saya tidak melihat apa yang dia bawa. Kemudian dia mulai sikat semua bodi motor saya saudaraku, ya maaf tadi saya katakan motor saya. Kemudian tangkinya dia gosok-gosok, dan begitu saya tahu, saya ngelihat semuanya sudah terjadi saudaraku.
Dan spontan saya menjadi emosi dan saya mengatakan bahwa anak ini salah karena dia sudah merusak kendaraan saya. Kemudian saya tarik, kemudian saya cubit pipinya, lalu saya marahin saudaraku. Nah, ketika motor itu selesai saya cuci, dan memang kenyataannya beberapa bodinya memang sedikit agak baret, tapi hati saya sudah kehilangan damai sejahtera. Tetapi saya nggak mungkin mencelakakan anak saya. Tetapi dalam detik yang pertama ketika saya melihat itu dan saya mulai sedikit kesal, saya mulai melakukan sebuah sikap dosa, saudaraku. Nah, kalau saya berpikir jauh, apa yang dilakukan oleh anak saya ini benar, saudaraku. Dan dia tidak berbuat kejahatan, karena niatnya adalah untuk membantu papanya yang lagi mencuci motor. Tetapi dia tidak tahu bagaimana caranya untuk membuat motor ini dengan baik. Yang dia tahu adalah apa yang dikerjakan oleh bapaknya, dia kerjakan tanpa berpikir jauh, dan dia tidak tahu alat mana yang harus sepantasnya untuk dia kerjakan dan dia taruh di dalam pembersihan motor ini, saudaraku. Ketika saya berpikir jauh, setelah saya mulai melihat mereka bertumbuh besar, saya sedikit menyesal. Saya sedikit menyesal, saudaraku, karena mereka tidak salah, yang salah itu saya. Karena mereka sebenarnya ingin berbuat baik, tapi mereka condong kepada kesalahan. Nah, saudaraku, banyak orang-orang tua menganggap dirinya benar. Banyak orang-orang tua menganggap dirinya sudah melakukan yang pantas dan mengklaim bahwa anaknya salah, tanpa berpikir jauh bahwa niat anaknya itu sebenarnya baik. Tapi karena mereka belum punya pengertian, mereka belum punya hikmat, sehingga mereka melakukan kesalahan, baik mereka dari kecil ataupun sudah remaja, saudaraku. Sehingga hubungan papa mama, hubungan antara orang tua dengan anak-anak dengan orang tua itu sudah mulai menjauh. Ada rasa benci, ada rasa kesal, ada rasa kepahitan dan dendam, saudaraku. Nah, itu sebabnya, saudara, di kitab Maliaki 4 ayat 6 ini Allah berfirman agar bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Nah, saudaraku, di bulan Natal ini saya rindu kita semuanya, khususnya buat orang-orang tua, agar kita harus kembali kepada anak-anak kita, karena anak-anak kita ini tentunya belum berhikmat seperti apa yang orang tua harapkan. Tetapi kadangkala kita tuduh mereka melakukan kesalahan karena mereka kita anggap tidak benar, padahal mereka berpikir apa yang mereka kerjakan itu sudah sesuai dengan pengertian mereka. Dan lewat firman ini saya mengajak semua orang tua untuk kita kembali kepada anak-anak kita. Mungkin saudara sudah terlalu jauh dengan egois saudara, bahwa orang tua harus dihormati, orang tua harus dilayani, orang tua harus diperlakukan spesial, saudaraku, tanpa kita pikirkan kemampuan anak-anak kita seperti apa, tanpa kita pikirkan bahwa anak-anak kita ini sudah sanggup nggak melakukan seperti apa yang kita pikirkan, saudaraku. Dan saya menghimbau dan mengajak kita semua orang-orang tua agar kita tidak terlalu egois, agar kita tidak terlalu meletakkan diri kita seperti seorang raja yang harus disembah-sembah dan harus dihormati. Memang firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan oleh Tuhan kepadamu. Tetapi kita harus meletakkan kehormatan itu seperti apa, saudaraku. Kadang-kadang kita jadi orang tua juga belum tentu menjadi contoh dan teladan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Jadi pada saat ini, saudara, sebagai perenungan di bulan Natal ini, dimanapun saudara-saudara berada, mungkin saudara sekarang sedang menyimpan amarah juga kepada istrimu, kepada anak-anakmu, kepada mertuamu. Yuk kembali kepada jalan yang benar, karena dengan demikian engkau sudah menyembuhkan dan menyelamatkan istrimu. Dengan engkau kembali kepada keluargamu dan anak-anakmu, engkau sudah menyembuhkan kekecewaan yang ada di hati anak-anakmu, laki-laki ataupun perempuan, dan semua rasa dendam, benci, dan kepahitan. Ketika engkau kembali dan mengakui segala keegoisanmu sebagai orang tua kepada anak-anaknya,
dan anak-anak mulai menguburkan dalam-dalam semua kekecewaan mereka. Dan saya percaya ketika engkau kembali kepada keluargamu, maka berkat-berkat surga akan turun. Demikianlah rencananya Allah. Ketika Allah berfirman seperti di kitab Maleakhi ini, Allah juga membuktikan konsekuensinya dan konsistennya kepada firman yang dilepaskan oleh perkataannya. Dia mengutus anaknya, yaitu Bapa kita, Yesus Kristus, dan menebus semua pelanggaran-pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan oleh anak-anaknya. Kemudian anak-anak yang percaya dan meletakkan harapan kepada Yesus, maka mereka akan diselamatkan. Baiklah saudara-saudara, demikianlah renungan di bulan Natal ini. Semoga kita semuanya diberkati dan melangkah ke tahun 2021. Sekali lagi, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon mengucapkan selamat Natal 2020 dan selamat tahun baru di 2021. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.